warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihat pada gambar, Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siapa di sini yang suka bersepeda? Wah, bagus sekali. Bersepeda itu termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Tahukah kamu? Di dalam tubuh manusia yang tugasnya mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Nah, jika kamu ingin merasakannya, coba sekarang letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Nah, kamu akan merasakan ada denyut di sana. Nah, denyut yang kamu rasakan itu adalah denyut jantungmu sendiri. Sekarang kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Sekarang kita akan membahas jantung. Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut seperti ini. Ya, jadi karena jantung itu memompa darah secara berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung kita bisa berdenyut. Untuk apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya, ya. Nah, kira-kira di tubuh kita di sini letak jantung, ya. Ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya, ya. Itu perkiraannya. Nah, jantung itu dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari jantung manusia. Bagian jantung manusia itu ada serambi dan ada bilik. Yang mana serambi dan yang mana bilik? Perhatikan baik-baik gambar jantung berikut. Ya, lihat panahnya. Yang ini namanya serambi kanan. Nah, yang ini namanya serambi kiri. Kemudian yang ini namanya bilik kanan dan yang ini adalah bilik kiri. Jadi jantung kita ini terbagi jadi 4 bagian, ya. Yang atas ini disebut dengan serambi, ada serambi kanan, ada serambi bilik, dan yang bawah ada bilik. Bilik kanan dan bilik kiri. Setiap bagian jantung ini punya fungsinya masing-masing. Di sini kita lihat serambi kanan ini fungsinya untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya, ini tugasnya serambi kanan. Jadi menerima darah yang banyak karbon dioksidanya dari seluruh tubuh kita. Kemudian serambi kiri, ya, yang ini tugasnya menerima darah bersih, yaitu darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru.
Ya, serambi kiri menerima darah yang banyak oksigennya dari paru-paru. Kemudian bilik kanan ini memompa darah yang kotor atau yang banyak karbon dioksidanya ke paru-paru untuk dibersihkan dan diganti karbon dioksidanya menjadi oksigen. Kemudian bilik kiri ini fungsinya untuk memompa darah bersih atau darah yang memiliki banyak oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, jantung ini kan punya 4 bagian, ya. Nah, antar bagian ini ada yang disebut dengan katup. Untuk apa fungsinya? Fungsinya untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi, darah yang punya oksigen punya tempatnya sendiri, ya, yaitu yang banyak oksigennya adalah darah di serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian darah yang banyak karbon dioksidanya, yaitu di serambi kanan dan bilik kanan, tidak akan tercampur dengan darah yang ada di serambi kiri dan di bilik kiri karena adanya katup ini. Kemudian sekarang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi, darah di tubuh kita itu mengalir ada tempatnya, yaitu ada salurannya, namanya pembuluh darah. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini, ada yang seperti benang-benang seperti ini ya di tubuh kita. Nah, ini adalah pembuluh darah kita. Ya, nih di seluruh tubuh kita ada pembuluh darahnya, seperti ini. Pembuluh darah itu terbagi jadi 3 jenis. Ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh balik atau vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri di gambar ini yang diwarnai dengan warna merah. Ini pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, ya. Kemudian kalau pembuluh balik, ini disebut dengan vena, pembuluh yang membawa darah balik lagi ke jantung atau pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus dan menghubungkan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, perbedaan antara pembuluh darah. Perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi ini letaknya di bagian dalam tubuh kita, ya. Kalau pembuluh balik letaknya di permukaan tubuh yang tampak kebiru-biruan. Jadi kalau kalian lihat di permukaan kulit kalian ada seperti urat yang warnanya agak kebiru-biruan, itu adalah pembuluh balik, ya. Kalau pembuluh nadi nggak kelihatan, ada di dalam tubuh kita. Kemudian, kalau pembuluh nadi, ini dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan, kalau pembuluh balik, ini pembuluhnya ini dindingnya tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi, aliran darahnya berasal dari jantung. Kalau pembuluh balik, aliran darahnya menuju ke jantung. Ya, pembuluh nadi asalnya darahnya dari jantung, kalau pembuluh balik aliran darahnya itu menuju ke jantung. Nah, kalau pembuluh nadi itu denyutnya terasa. Ya. Kalau pembuluh balik itu denyut tidak terasa. Jadi, ini beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, sekarang kita akan membahas proses peredaran darah. Ada yang disebut peredaran darah besar, ada yang disebut peredaran darah kecil. Nah, lihat di sini pada gambar peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung, nih, dari bilik kiri, lihat panahnya, kemudian ke seluruh tubuh kita, kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Ini peredaran darah besar. Dari jantung bagian bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah kecil, urutannya dari jantung bagian bilik kanan ke paru-paru untuk diganti karbon dioksidanya jadi oksigen, kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Ya. Jadi perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil letaknya di sini. Kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Nah, lihat ada anak yang akan membacakan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibacakan itu adalah sebuah pantun. Tahukah kamu apa pantun itu? Pantun itu merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.